Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 11B ya, matematika lanjut. Yang akan kita bahas yaitu bab 2 regresi dan korelasi. Tepatnya di asesmen 1 bagian yang B uraian nomor 1 sampai 5 halaman 38. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar diagram pencar ya, ada dua garis. Di antara perkiraan garis regresi data pada gambar tersebut, manakah yang merupakan garis best fit? Ada dua garis, kita disuruh penyelesaiannya. Sebentar. Langkah yang pertama, menentukan persamaan garis F dan G ya. Ini persamaan F dan G-nya kan belum diketahui. Nah, kita buat dulu persamaan garisnya. Persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan X2, Y2 adalah X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2 ya. Atau boleh ya, di buku lain itu bisa X min X2 atau ini X2-nya bisa di depan sini ya, X min X2, X1 min X2, sama ya, X2 min X1, gitu dibalik-balik sama sebenarnya. Nah, ini langsung ya, karena saya sudah dihitung ya, ini titik 2, ini, misalnya F ini ya, F itu melalui titik 2,4, 24, gini ya, 24 dan B 6,3, 6,3 itu berarti yang ini ya. Boleh titik yang lain boleh, nah ini yang tepat itu 24 dan 63. Nah, titik-titik ini dimasukkan ke rumus ini ya. Silahkan dimasukkan sendiri. Nah, setelah dimasukkan itu diperoleh seperti ini persamaan YF topi ya sama dengan 1/4 kali 18 min X ya. Silahkan anak-anak dicoba sendiri memasukkan ke rumus ini ya. Nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini ya. YF topi sama dengan 1/4 kali 18 min X. Untuk yang G yaitu yang G itu berarti yang hijau ini ya. Nah, kita ambil tuh dua titiknya yaitu C3,4 dan D5,3 ya. Kita masukkan ke sini ke rumusnya ini persamaan yang melalui dua titik. Maka akan diperoleh YG topi sama dengan setengah kali X min setengah kali 11 min X. Setelah diperoleh tadi ya, langkah kedua yaitu menentukan sigma Y min YF topi kuadrat dan sigma Y min YG topi kuadrat ya. Kita tentukan nilai-nilai dari ini dengan membuat kolom seperti ini ya. Ini XI, ini YI ya. Ini YF topi sama dengan 1/4 kali 18 min X. Ini YI min YF, lalu YI min YF dikuadratkan. Ini YG sama dengan setengah kali 11 min X. Ini Y min YG, lalu ini Y min YG-nya dikuadratkannya. X-nya ini kita masukkan ke sini ya, ke YF-nya ini, maka diperoleh 4 ya, silahkan dimasukkan sendiri ya. Ini kan 18 dikurangi 2 berarti 16 ya, 16 kali 1/4 berarti 4, begitu dan seterusnya sampai ke bawah ya anak-anak. Lalu ini ya, ini, lalu YI min YF berarti 4 dikurangi 4, ini hasilnya 0, begitu ya. 0 kuadrat itu 0. Nah, selanjutnya untuk yang YG berarti setengah kali 11 min X, X-nya kita ganti dengan 2. 11 dikurangi 2 yaitu 9. 9 kali setengah berarti 4,5. Berarti terus selanjutnya YI-nya adalah 4, berarti 4 dikurangi 4,5 berarti min 0,5. Min 0,5 kita kuadratkan yaitu 0,25 dan seterusnya begitu caranya sampai yang ke bawah, sampai yang ke-6 ini ya anak-anak, ini ya 6 dimasukkan ke YF-nya ini hasilnya 3. 3 ini lalu Y ini YI min YF berarti YI-nya adalah 3. 3 kurangi 3 adalah 0. 0 dikuadratkan adalah 0. Selanjutnya 6 itu kita masukkan ke YG ya. Setengah ini, setengah sama dengan 11 min X, maka hasilnya ada 2,5.
Lalu YI dikurangi YG, YI-nya adalah 3, 3 dikurangi 2,5 adalah 0,3. 0,3 dikuadrat adalah 0,25. Lalu YI min YF kuadrat itu jika ditotal yaitu 1,75. Ini jumlah kuadrat residunya ya. Selanjutnya untuk YI min YG kuadrat itu jika dijumlahkan total sampai ke bawah 3 ya. Langkah ketiga, menentukan jumlah kuadrat residu terkecil. Dari langkah 2 diperoleh sigma YI min YF topi kuadrat sama dengan 1,75 dan sigma YI min YG topi kuadrat sama dengan 3. Nilai terkecil sigma YI min YF topi kuadrat sama dengan 1,75 sehingga YF topi sama dengan 1/4 kali 18 min X merupakan garis base fit. Jadi garis base fit data yaitu kita pakai yang YF topi sama dengan 1/4 kali 18 min X ya. Karena kenapa kok base fitnya YF? Karena kita memilih yang terkecil ya. Jumlah kuadrat residu terkecil itulah maka itu yang disebut base fitnya. Begitu ya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Salah satu faktor mempengaruhi kelembapan udara suatu tempat yaitu rata-rata suatu harian, suhu harian. Tabel berikut menyajikan perkiraan rata-rata suhu harian dan kelembapan udara beberapa kota di Indonesia pada Juni 2023 ya. Ini datanya. Pertanyaannya yang A, di antara persamaan Y1 sama dengan 109 min X dan Y2 sama dengan 108 min X, manakah yang lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023? Yang B, jika suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 memiliki rata-rata suhu harian 33 derajat Celcius, berapa prediksi kelembapan udaranya? Yang C, berapa rata-rata suhu harian suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 yang memiliki prediksi kelembapan udara 74%? Penyelesaiannya, yang A, kita menentukan garis base fit-nya ya. Ya, garis base fit-nya karena persamaan sudah diketahui maka kita tidak perlu mencarinya ya. Ini XI-nya ya, rata-rata suhunya. Ini YI-nya kelembapan udaranya ya. Ini Y1 ya, XI-nya dimasukkan ke YI maka Y1 maka Y1-nya diperoleh 77 ya. 109 dikurangi 32 berarti 77 ya. Terus ini Y2-nya berarti 108 dikurangi 32 berarti 76. Lalu YI min Y1 itu 1 ya, dari ini 78 dikurangi 77 ini hasilnya 1 ya. Terus ini YI dikurangi Y2, YI-nya adalah 78 dikurangi 76 maka hasilnya adalah 2. Nah, ini kita kuadratkan, satu kuadrat itu tetap 1 di sini ya. Terus ini 2 kuadrat adalah 4. Begitu dan seterusnya sampai ke bawah ya. Terus kita jumlahkan kuadrat residunya YI min Y1 kuadrat totalnya 34, untuk YI min Y2 kuadrat totalnya 43. Dari tabel diperoleh sigma YI min Y1 topi kuadrat sama dengan 34 dan sigma YI min Y2 topi kuadrat sama dengan 43. Selanjutnya, nilai yang lebih kecil sigma YI min Y1 kuadrat sama dengan 34 ya, kita pilih yang terkecil ya, ini miliknya 34 ini, sehingga Y1 topi min 109 min X merupakan garis base fit-nya. Nah, dari jumlah kuadrat residu itu kita pilih yang terkecil itu ini. Nah ini miliknya ini ya, Y1 ini 109 min X ya, berarti ini yang base fit-nya. Jadi persamaan Y1 topi sama dengan 109 min X lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023. Selanjutnya untuk yang B, prediksi kelembapan udara yang memiliki rata-rata suhu harian 33 derajat Celcius sama dengan nilai Y1 topi sama dengan 109 min X ya. Kita gunakan persamaan yang ini. Untuk X sama dengan 33. Nah, 33-nya itu kita masukkan ke Y1 ini. Untuk X sama dengan 33 diperoleh Y1 sama dengan 109 dikurangi 33 sama dengan 76.
Jadi prediksi kelembaban udara yang memiliki rata-rata suhu harian 33 derajat Celcius adalah 76 derajat. Untuk yang C, rata-rata suhu harian suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 yang memiliki prediksi kelembaban udara 74% sama dengan nilai X ketika Y1 topi 74. Y1 topi sama dengan 74, maka Y-nya kita ganti dengan 74, begitu ya. Berarti persamaan menjadi 109 dikurangi X sama dengan 74. Sehingga X-nya pindah ke kanan, berarti positif ya. Berarti 109 dikurangi 74. X sama dengan 35. Jadi rata-rata suhu harian suatu tempat di Indonesia pada Juni 2023 yang memiliki prediksi kelembaban udara 74% adalah 35 derajat Celcius. Selanjutnya untuk soal nomor 3, tabel berikut menunjukkan tarif beberapa jasa ojek online roda 2 di daerah P. Ini datanya ya. Yang A, tentukan model regresi linear data tersebut. Yang B, jasa ojek online manakah yang tarif paling rendah? Yang C, jasa ojek online manakah yang tarifnya paling tinggi? Penyelesaiannya, yang A, menentukan model regresi linear data tersebut. Langkah yang pertama, menentukan bentuk umum persamaan regresi variabel bebas dan variabel terikat. Bentuk umum persamaan regresi adalah Y topi sama dengan A ditambah BX. Variabel bebasnya yaitu X, berarti menyatakan jarak tempuh ya. Jarak tempuh ini itu adalah X sebagai variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu Y, menyatakan tarif, berarti ini adalah variabel Y atau variabel terikatnya. Langkah kedua, menentukan nilai B. Nilai B-nya ya, ini kita X-nya X1 tadi adalah jarak tempuh, Y ini adalah tarifnya ya, ini XI-nya ya. XI-nya 5, maka XI kuadrat 5 kuadrat 25. YI-nya 12, maka XI kali YI berarti 5 kali 12, 60 ya. Ini 6 dikuadratkan 36, 6 kali 16, 96. 7 kuadrat 49, 7 kali 17 adalah 119. 8 kuadrat 64, 8 kali 20, 160. 9 kuadrat 81, 9 kali 21 ada 189. Kita jumlahkan ya. Totalnya sigma XI-nya berarti 35, total YI-nya 86, total XI kuadrat 255, total XI kali YI 624. B, kita mau mencari B, rumusnya ada 5 kali sigma XI YI ya. Kenapa kok 5? Karena ini jasanya ada 5 atau datanya itu ada 5. Dikurangi sigma XI kali sigma YI ya. Sigma XI-nya ini, sigma YI-nya ini. Per 5 sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Begitu ya. Sama dengan 5 kali ya, XI YI-nya adalah 624, berarti 5 kali 624 dikurangi XI-nya adalah 35, YI-nya adalah 86, 35 kali 86 per 5 kali 225, ini sigma XI kuadratnya dikurangi 35 kuadrat. Sama dengan 3120 dikurangi 3010 per 1275 dikurangi 1225. Sama dengan 110 per 50 sama dengan 2,2. Diperoleh nilai B sama dengan 2,2. Langkah ketiga, menentukan nilai A. X bar sama dengan, rumusnya adalah sigma XI per 5 ya. Jumlah datanya itu, jumlah XI-nya itu per 5 ya. Banyak datanya kan 5. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Y bar sama dengan sigma YI per 5 sama dengan 86 per 5 sama dengan 17,2. A sama dengan Y bar min BX bar. Sehingga sama dengan 17,2 dikurangi 2,2 kali 7. Sama dengan 17,2 dikurangi 15,4 sama dengan 1,8. Diperoleh nilai A sama dengan 1,8. Selanjutnya, langkah keempat menentukan persamaan garis regresinya. Garis regresinya
Substitusikan nilai A sama dengan 1,8 dan B 2,2 ke dalam persamaan Y topi sama dengan A ditambah B sehingga diperoleh Y topi sama dengan 1,8 ditambah 2,2 X. Nah, inilah persamaan regresinya ya. Jadi model regresinya Y topi sama dengan 1,8 ditambah 2,2X. Yang B, tarif paling rendah ditunjukkan oleh titik koordinat yang terletak di bawah garis basewidth dan berjarak paling jauh dari garis basewidth atau nilai Y dikurangi Y topi paling kecil. Nah, ini ya. XI-nya dimasukkan ke Y menghasilkan 12,8. YI dikurangi Y topi berarti 12,8 ya. 12 dikurangi 12,8 hasilnya min 0,8. Ini 6 ya. 6 dimasukkan ke Y topinya menghasilkan 15. Lalu YI 16 dikurangi 15 berarti 1 dan seterusnya ya. Dari tabel terlihat nilai Y dikurangi Y topi terkecil yaitu 0,8 ya ini. Min 0,08 ini yang paling kecil. Dimiliki jasa ojek online A. Jadi layanan ojek online A tarifnya paling rendah. Ini berarti yang A itu paling rendah karena YI min Y topinya paling kecil atau paling sedikit. Selanjutnya yang C, tarif paling tinggi ditunjukkan oleh titik koordinat yang terletak di atas garis basewidth dan berjarak paling jauh dari garis basewidth atau nilai Y min Y topi paling besar. Dari tabel terlihat nilai Y min Y topi terbesar 1 dimiliki jasa ojek online B. Jadi layanan ojek online B tarifnya paling tinggi. Selanjutnya untuk soal nomor 4. 6 bola sejenis dijatuhkan dari ketinggian berbeda. Tinggi pantulan pertama dicatat dengan hasil berikut. Ini catatan ketinggian pantulan bola. Soalnya ada 4. Yang A, tentukan model regresi linear data tersebut. Yang B, berapa prediksi pantulan pertama bola tiap ketinggian bola pertama bertambah 1 meter. Yang C, berapa ketinggian bola ketika prediksi tinggi pantulan pertama 7,1 meter. D, berapa prediksi pantulan pertama bola yang dijatuhkan dari ketinggian 20 meter? Penyelesaiannya, yang pertama, menentukan model regresi linear data tersebut. Langkah pertama, menentukan bentuk umum persamaan regresi variabel bebas dan variabel terikat. Bentuk umum persamaan regresi ada Y sama dengan A plus BX. Variabel bebas X menyatakan ketinggian bola dalam M ya, berarti ketinggian bola ini sebagai variabel bebas atau variabel X-nya. Variabel terikatnya yaitu Y menyatakan tinggi pantulan. Nah, tinggi pantulan ini ada variabel terikat sebagai sumbu Y-nya. Selanjutnya, sebentar masih agak error. Selanjutnya, menentukan nilai B ya, kita tentukan nilai B-nya. Ini ya, bola XI, YI. Nah, ini XI kuadrat berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Untuk XI kali YI berarti 1 kali 0,7 ada 0,7, dan seterusnya sampai 6 kali 4, 24. Lalu kita jumlahkan ya, sigma XI-nya 21, sigma YI-nya 15,1, sigma XI kuadrat 91, sigma XI YI sama dengan 65,2. B sama dengan 6 kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI per 6 kali sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Sama dengan 6 kali 65,2 ya, ini 65,2 dikurangi 21 dari ini kali 15,1 dari ini per 6 kali 91 dari sini dikurangi 21 kuadrat. Sama dengan 391,2 dikurangi 317,1 per 546 dikurangi 441.
sama dengan 74,1 per 105 sama dengan 0,705. Diperoleh nilai B sama dengan 0,705. Selanjutnya langkah ketiga menentukan nilai A. X bar sama dengan sigma XI per 6 sama dengan 21 per 6 sama dengan 3,5. Y bar sama dengan sigma YI per 6 sama dengan 15,1 per 6 sama dengan 2,52. A sama dengan Y bar dikurangi B. X bar sama dengan 2,52 dikurangi 0,705 kali 3,5. Sama dengan 2,52 dikurangi ya 0,705 kali 3,5 adalah 2,47. 2,52 dikurangi 2,47 sama dengan 0,05. Diperoleh nilai A sama dengan 0,05. Langkah keempat menentukan persamaan garis regresi. Substitusikan nilai A sama dengan 0,05 dan B sama dengan 0,705 ke dalam persamaan Y topi sama dengan A ditambah BX sehingga Y topi sama dengan 0,05 ditambah 0,705X. Jadi mode regresinya Y topi sama dengan 0,05 ditambah 0,705X. Selanjutnya, yang B, prediksi pantulan pertama bola tiap ketinggian bola bertambah 1 meter sama dengan nilai Y topi tiap nilai X bertambah 1. Mode regresi secara umum Y topi sama dengan A ditambah BX. Jika B lebih dari 0 berarti positif, setiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi bertambah sebesar B. Dari mode regresi Y topi sama dengan 0,05 ditambah 0,705X diperoleh nilai B 0,705 lebih dari 0 ya. Artinya 0,705 itu lebih dari 0 berarti sehingga tiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi bertambah sebesar 0,705. Jadi tiap ketinggian bola bertambah 1 meter, prediksi pantulan pertama bola bertambah 0,705 meter. C. Ketinggian bola ketika prediksi tinggi pantulan pertama 7,1 meter sama dengan nilai X ketika nilai Y topi sama dengan 7,1. Y topi sama dengan 7,1, maka 0,05 ditambah 0,705X sama dengan 7,1. 0,705X sama dengan 7,05 ya. Ini kan 7,1 dikurangi 0,05 berarti 7,05. Sehingga X 7,05 dibagi 0,75 hasilnya adalah 10. Jadi ketinggian bola 10 meter ketika prediksi tinggi pantulan pertama 7,1 meter. Yang D, prediksi pantulan pertama bola yang dijatuhkan dari ketinggian 20 meter sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 20. Untuk X sama dengan 20 diperoleh Y topi sama dengan 0,05 ditambah 0,705 kali 20 sama dengan 0,05 ditambah 14,1 sama dengan 14,15. Jadi prediksi pantulan pertama bola yang dijatuhkan dari ketinggian 20 meter adalah 14,15 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 5, skor 5 peserta tes penerimaan karyawan sebagai berikut. Yang A, tentukan mode regresi linear data tersebut. Yang B, berapa prediksi skor tes paling tinggi. Yang C, berapa prediksi skor tes tiap jawaban salah bertambah 1%. Yang D, berapa persen jawaban salah peserta ketika prediksi skor tesnya 76,4. Yang E, berapa prediksi skor tes ketika 50% jawaban peserta tes salah. Penyelesaiannya, A, menentukan mode regresi linear data tersebut. Langkah pertama, menentukan bentuk umum bersama regresi variabel bebas dan variabel terikat. Bentuk umum bersama regresi adalah Y topi sama dengan A plus BX. Variabel bebas, X menyatakan jumlah jawaban salah dalam persen. Variabel terikat yaitu Y menyatakan skor tes. Langkah kedua, menentukan nilai B. Kita buat kolom seperti ini ya, ini peserta X1, Y1, X1 kuadrat, XI kali YI.
X1-nya, XI-nya 25, jika dikuadratkan 25 kuadrat adalah 625. 25 kali 75 adalah 1875 dan seterusnya sampai ke bawah sini ya. 30 kuadrat adalah 900, 30 kali 65 adalah 1950. Sigma XI 120, sigma YI 365, sigma XI kuadrat 3450, sigma XI kali YI 8275. B sama dengan 5 kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI per 5 kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Sama dengan 5 kali 8275 dikurangi 120 kali 365 per 5 kali 3450 dikurangi 120 kuadrat. Sama dengan 41.375 dikurangi 43.800 per 17.250 dikurangi 14.400. Sama dengan min 2.425 per 2.850. Sama dengan min 0,85. Diperoleh nilai B sama dengan min 0,85. Langkah ketiga menentukan nilai A. Kita cari nilai A-nya ya. X bar sama dengan sigma XI per 5 sama dengan 120 per 5 sama dengan 24. Y bar sama dengan sigma YI per 5 sama dengan 365 per 5 sama dengan 75. A sama dengan Y bar sama dengan BX bar. Sama dengan 73 dikurangi min 0,85 kali 24. Sama dengan 73 ditambah 20,4 sama dengan 93,4. Diperoleh nilai A sama dengan 93,4. Langkah keempat menentukan persamaan garis regresi. Substitusikan nilai A sama dengan 93,4 dan B sama dengan min 0,83 ke dalam persamaan Y bar sama dengan A ditambah BX sehingga Y bar sama dengan 93,4 dikurangi 0,85X. Jadi model regresinya Y bar sama dengan 93,4 dikurangi 0,85X. B. Prediksi skor tes paling tinggi sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 0. Model regresi Y topi sama dengan 93,4 dikurangi 0,85X. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y topi sama dengan A sama dengan 93,4. Jadi prediksi skor tes paling tinggi 93,4. C. Prediksi skor tes tiap jawaban salah bertambah 1%, sama dengan nilai Y topi tiap nilai X bertambah 1. Ya, jika Y-nya X-nya bertambah, maka Y-nya juga ikut bertambah ya. Model regresi secara umum Y topi sama dengan A plus BX. Jika B kurang dari 0 maka negatif ya, dimanapun jika kurang dari 0 maka negatif. Setiap nilai X bertambah 1, nilai Y berkurang sebesar B. Dari model regresi Y topi sama dengan 93,4 dikurangi 0,85X diperoleh nilai B sama dengan min 0,85 kurang dari 0 sehingga tiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi berkurang sebesar 0,85. Jadi, tiap jawaban salah bertambah 1%, skor tes berkurang 0,85. Yang D. Presentasi jawaban salah ketika prediksi skor tes 76,4 sama dengan nilai X ketika nilai Y topi sama dengan 76,4. Y topi sama dengan 76,4, kita masukkan ke persamaan ya. Persamaannya menjadi 93,4 dikurangi 0,85X sama dengan 76,4X. Min 0,85X sama dengan 76,4 dikurangi 93,4 hasilnya min 17. Maka X sama dengan min 17 dibagi min 0,85 hasilnya 20. Jadi ketika jawaban peserta salah 20%, prediksi skor tesnya 76,4. Untuk yang E, prediksi skor tes ketika 50% jawaban peserta tes salah sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 50. Untuk X sama dengan 10 diperoleh Y topi sama dengan 93,4 dikurangi
Ini 50 ya, saya ganti dulu, maaf. Ini untuk X sama dengan 50 ya. Ini 50. Diperoleh Y topik sama dengan 93,4 dikurangi 0,85 kali 50 ya. X-nya diganti dengan 50. Sehingga diperoleh, sebentar. 93,4 dikurangi 42,5 sama dengan 50,9. Jadi prediksi skor tes ketika 50% jawaban peserta tes salah adalah 50,9. Demikian pembahasan soal asesmen 1 bab 2 bagian uren. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.